Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Ekawati. Di sini saya mengambil kasus tentang kasus bullying di sekolah serta dampak dan penanganannya yang dikutip langsung oleh Elsa Dermaputri. Topik yang akan saya bahas di sini ada 4. Yang pertama, pembahasan inti, di mana di sini akan membahas tentang pengertian, deskripsi, dan arti dari kata bullying. Yang kedua itu dampak apa saja yang akan ditimbulkan kepada diri korban dan pelaku. Dan yang ketiga, faktor-faktor penyebabnya. Di sini akan membahas tentang beberapa hal yang bisa menimbulkan terjadinya bullying. Dan topik yang terakhir itu kita akan membahas tentang penanganan. Di sini berupa saran dan solusi. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan inti. Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang mempunyai tanggung jawab dalam membentuk peserta didik mencapai perkembangan optimal. Sekolah juga bertanggung jawab dalam membentuk siswa agar menjadi pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Yaitu pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap hingga kreatif. Namun faktanya, pada kenyataan di sekolah masih banyak siswa yang kurang mencapai perkembangan yang optimal. Salah satu fenomena yang menyita perhatian di dunia pendidikan zaman sekarang adalah kekerasan atau bullying di sekolah, baik yang dilakukan oleh guru terhadap siswa maupun oleh siswa terhadap siswa lainnya. Maraknya aksi tawuran dan kekerasan yang dilakukan oleh siswa di sekolah yang semakin banyak menghiasi deretan berita di halaman media cetak maupun elektronik menjadi bukti telah tercerabutnya nilai-nilai kemanusiaan. Tentunya kasus-kasus kekerasan itu tidak saja mencoreng citra pendidikan yang selama ini dipercaya oleh banyak kalangan sebagai sebuah tempat di mana proses humanisasi berlangsung, tetapi juga menimbulkan sebuah pertanyaan, bahkan gugatan dari berbagai pihak yang semakin kritis mempertanyakan esensi pendidikan di sekolah dewasa ini. Para ahli juga mengatakan bahwa school bullying mungkin merupakan bentuk agresivitas antar siswa yang memiliki dampak paling negatif bagi korbannya. Hal ini disebabkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan, di mana pelaku berasal dari kalangan siswa atau siswi yang lebih merasa senior melakukan tindakan tertentu kepada korban, yaitu siswa atau siswi yang lebih junior dan mereka merasa tidak berdaya karena tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak yang ditimbulkan. Dampak yang dialami oleh korban bullying adalah mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi kesejahteraan psikologis yang rendah, di mana korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, serta tidak berharga. Penyesuaian sosial yang buruk, di mana korban merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, serta tidak berharga. Penyesuaian sosial yang buruk, di mana korban merasa takut ke sekolah, bahkan tidak mau ke sekolah, karena mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar, bahkan berkeinginan untuk bunuh diri. Sedangkan dampak yang akan ditimbulkan dalam diri seorang pelaku mungkin akan lebih mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Gangguan kesehatan mental ini dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka baik secara personal maupun profesional. Kemudian faktor penyebab terjadinya bullying. Yang pertama, anak yang tumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang kurang harmonis serta kurangnya perhatian orang tua. Dan yang kedua, faktor dari pengaruh teman sebaya atau circle atau geng-geng. Dan yang ketiga, program televisi yang tidak mendidik. Dan yang terakhir, internet dan media sosial. Untuk penanganannya, kita dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membantu anak memahami dan mengetahui apa arti dari bullying. Dan yang kedua, memberikan saran mengenai cara-cara menghindari bullying. Dan yang ketiga, membangun hubungan dan komunikasi dua arah dengan anak. Keempat, mendorong mereka untuk tidak menjadi saksi bisu dalam kasus bullying. Kelima, membantu anak menemukan potensi dan minat mereka. Dan yang terakhir, memberi teladan lewat sikap dan perilaku. Oke, jadi kesimpulannya, bullying adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan itu sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melukai dan membuat seseorang tidak nyaman. Pemahaman moral adalah pemahaman individu yang menekankan pada alasan mengapa suatu tindakan dilakukan dan bagaimana seorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk.
Pemahaman moral bukan tentang apa yang baik atau buruk, tetapi tentang bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Peserta didik dengan pemahaman moral yang tinggi akan memikirkan dahulu perbuatan yang akan dilakukan sehingga tidak akan melakukan, menyakiti, atau melakukan bullying kepada temannya. Selain itu, keberhasilan remaja dalam proses pembentukan kepribadian yang wajar dan pembentukan kematangan diri membuat mereka mampu menghadapi berbagai tantangan dan dalam kehidupannya saat ini dan juga di masa yang akan mendatang. Untuk itu, mereka seharusnya mendapatkan asuhan dan pendidikan yang menunjang untuk perkembangannya. Dari kesimpulan yang saya baca tadi, ada sedikit saran. Yang pertama, hendaknya pihak sekolah proaktif dengan membuat program pengajaran keterampilan sosial, problem solving, manajemen konflik, dan pendidikan karakter. Dan yang kedua, hendaknya guru memantau perubahan sikap dan tingkah laku siswa di dalam maupun di luar kelas, dan perlu kerjasama yang harmonis antara guru BK, guru-guru mata pelajaran, serta staf dan karyawan lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.